Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pemakaian bentukan kata dalam kalimat. Berikut beberapa contoh pemakaian bentukan kata dalam kalimat, yaitu kita akan membahas pertama kata waris, bentukan kata waris, yang kedua bentukan kata perpindahan dan pemindahan, kemudian kata mempekerjakan dan membekerjakan, kata keterpahaman dan keterbacaan, serta terakhir kata memenangi dan memenangkan. Baik, kita akan membahas bentukan kata waris. Kata waris memiliki arti orang yang berhak menerima harta atau peninggalan orang yang telah meninggal. Nah, kata waris dapat dibentuk menjadi warisan, pewaris, mewarisi, mewariskan, dan ahli waris. Warisan artinya adalah harta pusaka peninggalan. Nah, misalnya Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan oleh UNESCO. Sementara kata pewaris memiliki arti yang memberikan pusaka atau peninggalan. Misalnya, jadilah pewaris kebaikan untuk generasi muda kita. Kata mewarisi memiliki arti mendapatkan pusaka atau peninggalan. Misalnya, generasi muda mewarisi jiwa dan semangat kemerdekaan generasi angkatan 45. Sementara itu, kata mewariskan bermakna memberikan pusaka atau peninggalan kepada siapa. Misalnya, pemilik Sampurna Group akan mewariskan semua perusahaan kepada anak-anaknya. Dan terakhir, ahli waris mempunyai makna yang menerima pusaka. Misalnya pada kalimat, yang diharapkan orang tua kepada ahli waris adalah jangan saling berebut pusaka. Selanjutnya kita bahas kata pemindahan dan perpindahan. Kata pemindahan dan perpindahan berasal dari kata dasar pindah. Perpindahan memiliki arti perihal berpindah. Misalnya, contoh dalam kalimatnya, perpindahan penduduk dari desa ke kota menimbulkan berbagai masalah. Sedangkan kata pemindahan bermakna proses memindahkan. Nah, misalnya, contoh dalam kalimat, pemindahan ibu kota adalah proses yang biasa terjadi di beberapa negara. Selanjutnya kita bahas kata mempekerjakan dan membekerjakan. Kata mempekerjakan dan membekerjakan berasal dari kata dasar kerja. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Namun akan terlihat jelas perbedaannya ketika digunakan dalam kalimat. Mempekerjakan memiliki arti menjadikan pekerja. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, pemerintah melarang mempekerjakan anak di bawah umur. Sedangkan kata membekerjakan mempunyai makna menyuruh bekerja. Misalnya dalam kalimat, sebaiknya kita tidak membekerjakan orang yang sedang sakit. Berikutnya kita bahas kata keterpahaman dan keterbacaan. Keterpahaman memiliki arti mudah tidaknya untuk dipahami. Misalnya penggunaan dalam kalimatnya, tingkat keterpahaman suatu gagasan bergantung pada cara penyajiannya. Sementara itu, kata keterbacaan memiliki makna mudah tidaknya untuk dibaca. Contoh dalam kalimatnya, tingkat keterbacaan suatu teks diantaranya bergantung pada tampilan huruf-hurufnya. Selanjutnya, kita bahas kata memenangi dan memenangkan. Kedua kata ini memiliki akhiran yang berbeda. Kata memenangi memiliki arti menang di atau menang pada. Misalnya pada kalimat, pesepak bola dan timnas Indonesia melakukan selebrasi usai memenangi pertandingan. Sementara itu, kata memenangkan mempunyai makna membuat menjadi menang. Nah, perhatikan dalam contohnya, juri memenangkan Deva Rosmaniar dengan skor 8.690 atas lawannya Marjan Salasouri pada laga Taekwondo Asian Games 2018. Demikianlah materi pemakaian bentukan kata dalam kalimat. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.